pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kota Tarakan memperbarui nota kesepahaman atau MOU yang sebelumnya sudah terjalin. Tak sekadar perpanjang kerjasama, juga terbuka peluang lahirnya berbagai inovasi, mulai dari sektor kesehatan, kelautan, hingga pengembangan smart city di Kota Tarakan. Bertempat di Gedung Rektorat Lantai 8, Kampus Unhas Tamalan Rea, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Universitas Hasanuddin dengan pemerintah Kota Tarakan, Rabu 17 September 2025. MOU ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, kelautan, perikanan, hingga pengembangan smart city. Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting dalam memperbaharui semangat kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya, dikatakan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc. Kerjasama tersebut tidak hanya sebatas perpanjangan kesepakatan, tetapi juga menjadi langkah akselerasi program strategis agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sepakat menandatangani kembali MOU memperpanjang untuk mengakselerasi program-program strategis yang lebih banyak lagi, lebih intens lagi, supaya ada peluang kita untuk saling membantu ya di dalam pengabdian kita pada masyarakat, pada bangsa, pada daerah, dan juga pada universitas. Kerjasama tersebut juga melibatkan Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, hingga Rumah Sakit Unhas. Profesor Jamaluddin Chompa berharap kerjasama tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim koordinasi di daerah, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan program berbasis inovasi. Sementara Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul M.Kes, yang juga merupakan alumni Unhas, menekankan jika sektor perikanan dan kelautan, khususnya komoditas kepiting yang menjadi unggulan ekspor Tarakan, dapat dikembangkan lebih lanjut bersama para pakar Unhas. Jadi saya kira selama ini saya kan periode kedua ini. Di periode pertama itu sebenarnya sudah ada MOU juga dengan Unhas pada saat itu, dan selama ini juga sudah beberapa kegiatan sudah berjalan ya. Kegiatan kerjasama khususnya yang paling banyak di bidang kesehatan. Lalu ada beberapa bidang lain juga secara parsial begitu, tapi yang kontinu itu di kesehatan ini jalan terus selama ini. Nah tentu harapan kami bahwa sebenarnya kan Unhas kan punya potensi yang luar biasa ya, banyak tenaga ahli, banyak pakar-pakar di sini yang tentunya bisa membantu Kota Tarakan ya. Saya kira dalam beberapa hal seperti perikanan kelautan juga, beliau Pak Rektor kan malah ahli perikanan kelautan. Bahkan waktu MOU pertama beliau masih Direktur Pasca juga, saya juga sempat berkonsultasi dengan beliau tentang beberapa produk perikanan kelautan seperti kepiting, udang, dan lain-lain dengan beliau pada saat itu. Termasuk juga misalnya di bidang tata ruang, transportasi, ya, pengembangan desain transportasi. Dr. Hairul menambahkan, kerjasama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan berbagai program pembangunan daerah, mulai dari kesehatan, desain tata ruang, transportasi, hingga pengembangan smart city yang sebelumnya juga telah berjalan di Kota Tarakan. Andrea Ridin Karina, Ifai Syarahman, Unhas TV. Universitas Hasanuddin bersama Kyushu University Jepang menjalin kolaborasi akademik melalui diskusi bertema Empowering Global Collaboration, Academia and Innovation. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Unhas Rabu 17 September 2025 ini menghadirkan langsung profesor dari Kyushu University serta alumni Kyushu yang kini berkiprah di Unhas. Kegiatan Forum Kyushu Unhas ini menjadi momentum penting bagi kedua perguruan tinggi dalam menguatkan jejaring internasional, khususnya di bidang pendidikan, riset, hingga pengembangan inovasi berbasis teknologi. Dalam diskusi tersebut menghadirkan 6 pengajar dari Kyushu University yang memaparkan hasil riset mereka, kemudian didiskusikan bersama para peneliti dari Unhas. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc,
melihat forum tersebut sebagai ajang memperkuat jejaring riset sekaligus kolaborasi internasional. Hari ini saya memberikan welcome speech ya khusus untuk peserta Kyushu University Forum yang merupakan agenda dari Kyushu University kerjasama dengan UNHAS untuk melakukan semacam diskusi yang membahas berbagai macam isu-isu global, terutama dalam kaitannya dengan isu terkini yang dihadapi oleh Indonesia dan juga oleh Jepang. Sehingga para alumni Kyushu University yang ada di UNHAS itu tentu akan antusias datang untuk bersilaturahim, berjejaring kembali dengan Kyushu Universities dan tentu juga dengan berbagai stakeholder yang relevan. Saya ucapkan selamat ya, kegiatan ini sangat bagus, mudah-mudahan juga akan membawa kedua universitas menjadi semakin kuat di masa mendatang. Sementara Wakil Rektor Kyushu University, Profesor Shimizu Shuji, menyebut istimewa forum di UNHAS tersebut karena jumlah peserta yang hadir menjadi yang terbanyak sepanjang penyelenggaraan di Indonesia. So we started this Q&A 3 years ago, and this is the fourth Q&A in Indonesia. But actually, we have been doing this across Asian countries. Like Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, and Mongolia, or something like that. So anyway, there are several happy things here in Hasanuddin University today. So one is that we did have a largest number of participants here in UNHAS this time. Compared with the last 3 times. Usually we have about 100 participants, but this time registered the 260 people. And this big venue was full of attendees this morning. And then the happy thing about it is that there are many students joining us, not only the faculty members. So it should have been a very good, stimulant, and should have stimulated the young people to be involved in this kind of international collaboration. And I hope that they have interest in Kyushu University and the for the future collaboration or the future enrollment in the Kyushu universities as well as the university across Japan. Hal senada dikatakan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Bisnis dan Kewirausahaan UNHAS, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil. Ia menilai forum ini menjadi bukti panjangnya hubungan kerjasama antara UNHAS dan Kyushu University yang telah terjalin lebih dari 2 dekade. Kerjasama antara Kyushu University dan Hasanuddin University ini sudah sangat panjang, ya, lebih dari 25 tahun, 30 tahun yang lalu, ya, sehingga kita ketika Kyushu University datang ke Universitas Hasanuddin, kita kemudian ingin mempererat lagi ya kerjasama yang ada. Dan alhamdulillah Q&A Forum ini bentuknya adalah seminar sehari penuh yang kemudian diisi oleh profesor-profesor dari Universitas Kyushu yang mempresentasikan tentang riset-risetnya yang kemudian dikolaborasikan dengan profesor-profesor dan para peneliti dari Universitas Hasanuddin. Hari ini ada 6 profesor dari Kyushu University dan ada 6 profesor juga dan peneliti dari Hasanuddin University. Nah, kemudian juga ya tentu saja ada juga pembicaraan-pembicaraan kerjasama akademik yang lainnya, terutama untuk pembangunan Science Technopark. Kita tahu bersama bahwa di UNHAS nanti akan dibangun Science Technopark ya dengan bantuan dari Jepang. Nah, kita berharap karena Kyushu University ini mereka sudah punya Technopark yang cukup besar dan cukup berpengalaman, kita berharap juga nantinya akan ada kerjasama lagi. Nah, sehingga ketika Science Technopark itu dibangun di UNHAS, maka efeknya itu atau impact-nya itu bisa menghasilkan banyak startup, ya, kemudian banyak perusahaan-perusahaan baru. Intinya adalah innovation based economy. Jadi kita ingin memberikan dampak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan tentu saja nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Prof. Adi Maulana menambahkan, dalam forum tersebut, Unhas dan Kyushu University menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem pendidikan dan penelitian yang inklusif, sekaligus menjadi wadah penguatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan Asia. Rahmati Ardi, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan meresmikan penerbangan perdana bersubsidi dengan rute Makassar-Bone. Penerbangan itu menggunakan pesawat ATR 72500 milik Flyjaya Airlines. 3, 2, 1. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan penerbangan perdana rute Makassar-Bone menggunakan pesawat ATR 72500 milik Flyjaya Airlines. Penerbangan bersubsidi ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel berupaya meningkatkan akses transportasi udara yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga pesawat ATR 72500 yang berkapasitas 72 penumpang ini diharapkan dapat menjadi solusi konektivitas baru antara Makassar dan Bone. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, penerbangan tersebut juga sekaligus menjadi langkah awal dalam membuka rute penerbangan ke berbagai daerah lainnya. Hari ini kita terbangkan untuk perdana ATR, pemanfaatan bandara yang sudah di-extend dulu kan. Alhamdulillah kita nanti mudah-mudahan bisa reguler dan beberapa lokasi-lokasi penerbangan, rute-rute penerbangan untuk memanfaatkan bandara yang triliunan harganya supaya bisa berfungsi pada fungsi pelayanan armada angkutan udara. Selain rute Makassar-Bone, Pemprov Sulsel juga menargetkan perluasan rute penerbangan hingga ke wilayah wisata dan daerah terpencil di kawasan timur Indonesia. Beberapa daerah yang disiapkan untuk terhubung antara lain Kendari, Wakatobi, Manado, Balikpapan, hingga Labuan Bajo. Kita akan lihat nanti pergerakan penumpangnya. Jika memang sudah oke, tentu kita akan menambahkan rute-rute yang baru. Jadi kita tetap aktifkan nanti pesawat ini bagaimana tetap mencari rute, kita carikan rute ya. Dengan hadirnya rute baru tersebut, Andi Sudirman berharap konektivitas antar wilayah semakin terbuka, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, 12 badan usaha milik Unhas mengikuti sosialisasi dan konsultasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS oleh BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan tersebut dinilai baik karena dapat menutupi hampir semua jenis penyakit yang tidak terjangkau pelayanan lainnya. Sosialisasi dan konsultasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS oleh BPJS Kesehatan digelar di Aula Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Rabu 17 September 2025. Sosialisasi ini melibatkan 12 badan usaha milik Unhas. Sosialisasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman badan usaha Unhas tentang program tersebut, sekaligus memastikan seluruh pegawai dan karyawan bisa mendapatkan akses jaminan kesehatan yang setara. Kegiatan ini menghadirkan Norma Lasari, Relationship Advisor BPJS Kesehatan Cabang Makassar, sebagai pemateri. Normala menjelaskan jika program JKN KIS memiliki dasar hukum kuat, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Pasal 4 huruf G dan Pasal 19. Dijabar Norma Lasari, sejumlah hak peserta JKN KIS antara lain menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama saat mendaftar, memperoleh informasi hak dan kewajiban, serta jaminan perlindungan data pribadi. Sedangkan kewajiban peserta yakni memberikan data secara benar, membayar iuran rutin sebelum tanggal 10 setiap bulan, melaporkan perubahan data diri, hingga menjaga identitas peserta agar tidak hilang ataupun rusak. Kami diundang untuk memberikan sosialisasi terkait dengan program JKN
baik itu bagi pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Jadi memang untuk segmen kepesertaan BPJS Kesehatan itu banyak segmentasinya, tapi khusus hari ini adalah kita menyampaikan untuk mengedukasi untuk pemberi kerja atas kepatuhannya dalam hal mendaftarkan seluruh pekerja, khususnya di lingkup holding yang ada di Universitas Hasanuddin sendiri. Jadi harapannya dengan kita berkolaborasi, menjalankan regulasi yang ada, kita patuh terhadap ketentuan sehingga masyarakat atau peserta di JKN dapat terpenuhi dari segi pelayanan kesehatan, khususnya pekerja penerima itu sendiri sekaligus anggota keluarga juga. Norma Lasari menambahkan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik perguruan tinggi, diharapkan dapat memberikan jaminan kesehatan yang setara dan cepat bagi peserta. Program JKN KIS memiliki banyak manfaat karena mampu mengcover hampir semua jenis penyakit yang selama ini jarang terjangkau melalui akses pelayanan yang lain. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, untuk memastikan para staf badan usaha milik Unhas atau BUMU memiliki perlindungan komprehensif dalam bekerja, Unhas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi program. Ini dilakukan dalam upaya menjamin kesejahteraan karyawan. Universitas Hasanuddin menggelar sosialisasi dan konsultasi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Pasca Sarjana Unhas pada Rabu 17 September 2025. Kegiatan tersebut untuk memastikan seluruh karyawan badan usaha milik Unhas atau BUMU mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam bekerja. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 11 perusahaan di bawah naungan BUMU, yakni PT Hadin Metavisi Akademika, PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT Unhas Hotel and Convention, PT Hadin COT Nusantara, PT Hadin ITE Solution, PT Hadin Bumidaya, PT Hadin Media Nusantara, PT Hadin Nusantara Travel, PT Hadin Food and Beverage, PT Hadin Pro Manpower, dan PT Bank BPR Unhas. Direktur PT Inovasi Benua Maritim Inomar, Dr. Riman S. Duyo SHMH PIA, sebagai penyelenggara menyebut, jika sebagai badan usaha, Unhas ingin para pekerjanya terjamin dalam bekerja. Ini kita sebagai badan usaha, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Unhas ini sekarang sudah memiliki 11 ya sampai 12 badan usaha. Nah, namanya usaha pasti punya karyawan. Di situ ada hubungan industrial. Di situ ada pengaturan aspek bidang ketenagakerjaan. Nah, kita ingin para pekerja kita ini terjamin ya di dalam mereka bekerja dari sisi ketenagakerjaan. Sementara akun representatif BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zubair, menjelaskan jika target pihaknya adalah agar seluruh pekerja termasuk di BUMU Unhas terdaftar dan memahami manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan targetnya bagaimana seluruh masyarakat pekerja baik formal yang termasuk di grup badan usaha milik Unhas ini semuanya memang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan paham terkait manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan kami juga ada manfaat layanan tambahan yang bisa mungkin untuk dimanfaatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya di badan usaha milik Unhas ini agar bisa menggunakan fasilitas manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan ini. Gunanya apa? Bagaimana agar teman-teman peserta ini bisa memiliki rumah sendiri dengan bunga yang relatif lebih ringan dari bunga normalnya seperti itu. Zubair menambahkan pihaknya memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ia pun berharap semua perusahaan badan usaha milik Unhas bisa mengikuti program lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan. Abida Rahma Ahmad, Unhas TV. Perbuakan flu burung di Amerika Serikat terus membuat telur tak hanya mahal, tapi juga langka.
Sebagian warga menyiasatinya dengan memelihara ayam di halaman rumah agar bisa memperoleh telur secara rutin. Tak berpengaruh naik turun harga, tapi seberapa efektifkah solusi ini? Selengkapnya dilaporkan TVA dari Washington DC. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week? Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman, beternak ayam petelur perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. Like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun ke-5 dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andi Putri Najwa, wakil seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.